Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat belajar kembali. Pembahasan soal part 1. Simak pembahasan soal berikut, tonton video sampai habis. Soal yang pertama mengenai bilangan bulat. Sebelumnya sudah dijelaskan bilangan bulat itu dari angka negatif sampai positif. Ada yang namanya pecahan, desimal, dan pecahan campuran. Soal yang pertama, hasil dari 1/2 dibagi 1/4 ditambah 0,5 dikali 4/5 adalah. Nah, dalam soal ini ada jenis bilangan bulat. Yang pertama itu 1/2, yaitu pecahan campuran. Lalu 1/4 itu pecahan biasa. Ada 0,5 itu bilangan desimal. Nah, kita ubah pecahan campuran dan bilangan desimal menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1/2 dibagi 1/4. Untuk 0,5 itu senilai dengan 1/2. Sehingga di sini kita tulis 1/2 dikali 4/5. 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 1/2 dibagi 1/4 ditambah 1/2 dikali 4/5. Kita mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 tambah 1 sama dengan 5/2 dibagi 1/4 ditambah 1/2 dikali 4/5. Nah, kita gunakan sifat pembagian pada pecahan, yaitu A/B dibagi C/D sama dengan A/B dikali D/C. Jadi, salah satu pecahan itu angkanya diganti atau dibalik. Sehingga 5/2 dikali 4/1. Nah, silakan diamati. Yang awalnya pembagi berubah menjadi kali, yang awalnya 1/4 berubah menjadi 4/1. Karena sudah bentuk perkalian, maka langsung kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 4 sama dengan 20, 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 5 sama dengan 10. Kita jumlahkan pecahan tersebut, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu. Cari pecahan yang senilai 20/2 itu senilai dengan 10. 4/10 senilai dengan 2/5. Nah, karena di sini sudah berupa bentuk bilangan biasa dan pecahan biasa, pada penjumlahan bilangan bulat sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Tinggal kita gabungkan kedua ruas suku jadi 10/2/5. Untuk pemahaman lebih lanjut bisa kalian hitung menggunakan penjumlahan pecahan, yaitu disamakan dulu penyebutnya. Silahkan diamati di video ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ari membuat 20 kilo cemilan campuran dengan 2/5 bagian kacang polong, 25% kismis, 4 kilo butir coklat, dan sisanya permen. Banyaknya permen yang dicampur ke dalam cemilan Ari adalah, nah di sini pertanyaannya, banyaknya permen dan jumlah cemilannya ada 20 kilo. Nah, kita buat tabel untuk menganalisisnya lebih mudah.
bahan-bahannya apa saja, takarannya apa saja. Jadi di sini 2/5 kacang polong. 2/5 dari 20 itu sama dengan 4, atau bisa kalian hitung 2 kali 20 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi 2/5 bagian kacang polong sama dengan 8 kilo. Lalu kismis 25% itu hasilnya 5 kilo. Coklat 4 kilo tetap ya, karena dia sudah bentuk kilo. Dan yang ditanyakan tadi adalah permen. Nah, untuk selanjutnya, pemahaman selanjutnya, jumlah banyaknya permen itu sama dengan banyaknya cemilan dikurang kacang polong, dikurang kismis, dikurang coklat. Banyaknya permen sama dengan banyaknya cemilan itu tadi adalah 20. Banyaknya kacang polong itu 2/5 dikali 20. Banyaknya kismis 25% dikali 20 dan banyaknya coklat 4 kilo. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat 2 kali 20 dibagi 5, 25% itu sama dengan 25/100. 20 dikurang 2 kali 20/5, 25 kali 20/100 dikurang 4. Kita sederhanakan yang dalam kurung. 20 dikurang 2 kali 20 sama dengan 40 dibagi 5. 25 dikali 20 sama dengan 500 dibagi 100, sehingga dapat hasil 20 dikurang 8 dikurang 5 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi banyaknya permen itu sama dengan 3 kilo. Soal selanjutnya, diketahui tinggi sebuah tanaman 20 cm. Tanaman tersebut tumbuh 1,3 cm setiap hari selama 27 hari. Namun dikarenakan ujungnya busuk, tinggi tanaman mulai turun sekitar 0,5 cm setiap hari selama 3 hari. Berapa tinggi tanaman setelah 30? Nah, untuk pembahasannya kita rincikan yang diketahui. Tadi diketahui di soal tinggi tanaman 20, naik 1,3 selama 20 hari. Turun 0,5 selama 3 hari. Lalu yang ditanya, tinggi tanaman setelah 30 hari. Berikut penjelasannya. Tinggi tanaman ditambah karena dia naik, maka kita tambah. 1,3 dikali 27. Karena dia turun, maka dikurang. 0,5 dikali 3. Kita hitung hasilnya menjadi 55,1 dikurang 1,5 sama dengan 53,1. Silahkan dipahami kembali, diamati betul-betul videonya. Soal selanjutnya, perhatikan diagram pen di bawah. Tentukan semua anggota dari himpunan. Di sini ada diagram pen, ada himpunan P, Q, dan R. Yang pertama yang ditanyakan, himpunan S. S itu adalah himpunan semesta, yang mana anggotanya semua objek yang ada pada diagram. Jadi, himpunan S adalah 1 sampai dengan 14. Lalu yang kedua, himpunan P. Himpunan P ini adalah lingkarannya. Lingkaran himpunan P
Nih. Nah, anggotanya adalah 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14. Lalu yang selanjutnya, himpunan Q. Himpunan Q berada di dalam himpunan P, yang anggotanya 3, 4, 6, 14. Lalu ada himpunan R. Separuh dari himpunan R itu masuk ke dalam lingkaran P, yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 8, 13. Himpunan P yang juga anggota himpunan Q. Artinya, anggota P, anggota Q, yaitu 3, 4, 6, 14. Himpunan P yang juga anggota R. Ini garis P, yang ini garis R. Nah, anggota yang di dalam lingkaran ini adalah himpunan P juga himpunan R, yaitu 3, 7, 13. Himpunan P yang juga anggota Q dan anggota R. Nah, himpunan P, tapi dia anggota Q, dan dia juga anggota R. Cuman ada satu angka, yaitu 3. Semua anggota Q dan R. Nah, kita runtutkan. Ini R, dan ini Q. Kita runtutkan dari yang paling kecil 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. Bukan anggota P, Q, dan R. Artinya, bilangan yang ada di luar lingkaran, yaitu 10, 12. Anggota R saja yang bukan anggota P dan Q, di luar dari lingkaran P, yaitu 1, 5, 8. Nah, begitu untuk menentukan himpunan suatu bilangan ya, atau bilangan suatu himpunan. Dalam sebuah himpunan, jangan lupa menyertakan kurung kurawal. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.